kurang ini ya. Sebaiknya sebelum dosen masuk ke Zoom, justru mahasiswa sudah standby di Zoom ya. Itu yang lebih tepat ya. Baik teman-teman, walaupun belum semuanya hadir, seperti biasa saya akan ingatkan kembali bahwa absen ini berlaku bukan yang ada di catatan di WA, tapi berlaku yang ada di Zoom ya. Kalau di WA itu mengisi daftar hadir tapi tidak ikuti Zoom berarti dianggap tidak hadir. Karena bisa saja kalau daftar hadir yang di sini di WA itu kan dari sebelum zuhur sudah diedarkan ya. Bahkan sudah rata-rata sudah langsung isi gitu kan. Namun begitu di Zoom-nya tidak ada berarti tidak ikut perkuliahan. Itu ya, terkecuali memang ada kabar ya, berkabar contohnya ada pihak kampus menyampaikan minta kebijakan karena kelas yang kelas konversi ada bla 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 gitu ya, menyampaikan itu lain lagi. Tetapi bagi yang memang betul-betul tidak ada nego dulu dari kampus ke dosen atau dari mahasiswa itu sendiri, berarti dianggap tidak hadir sama sekali ya kalau tidak ikut Zoom. Itu aturan mainnya ya. Sudah disampaikan ya di kontrak kuliah kemarin ya. Iya. Ya, maka diupayakan ya. Selain itu videonya juga dibuka supaya tidak sambil tiduran kuliahnya. Kalau ditutup bisa saja sambil tiduran dan nantinya tidur beneran, akhirnya ke bawah mimpi ya itu. Ya, diupayakan dibuka Zoom-nya. Nah, itu walaupun belum belajar ke mata kuliah bagaimana dengan perilaku atau dengan etika, tetapi kita belajar beretika ya. Karena ini membuka video itu sama dengan etika juga ya. Jadi kalau umpamanya teman-teman ikut seminar melalui Zoom, itu jangan ditutup videonya, dibuka. Kalaupun mau ditutup izin dulu sama yang panitia, mohon izin untuk menutup video gitu kan. Nah, kalau suara memang sebaiknya di-mute karena itu untuk supaya tidak gaduh ya. Nah, itu yang lebih tepat. Jika mau bicara baru dibuka untuk suaranya ya. Itu ya teman-teman ya. Kita mulai saja ya. Sudah ada 11 partisipan sambil menunggu temannya yang belum masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk yang non-muslim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana di siang hari ini kita bertemu kembali di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan ketiga ini tentunya sudah mulai presentasi dan di sini sudah ada yang siap untuk presentasi, bahkan namanya sudah tercantum ya. Yaitu saya sudah mencatat di sini, mencatat nama Reti ya, di yang presentasi di kelompok pertama Reti dan Kamilah ya. Baik teman-teman, sebelum ke pemakalah kita sama-sama awali dulu dengan berdoa menurut keyakinannya masing-masing, dan yang untuk yang beragama Islam mari kita sama-sama dibuka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan tanya dulu apakah Reti dan Kamila sudah ada? Iya, saya ada. Sudah, Ibu. Sudah ada, Kamila sudah ada ya. Apakah sudah siap untuk presentasi? Siap. Sudah siap ya? Oke. Baik, sebelum saya serahkan ke pemakalah, saya ingin menyampaikan dulu bahwa aturan dari presentasi hampir sama dengan yang sudah-sudah ya. Yang pertama, teman-teman mendengarkan apa yang sedang dipresentasikan oleh pemakalah. Yang kedua, sesudah teman-teman yang pemakalah itu presentasi, yang lainnya audiens itu dipersilakan untuk bertanya, 3 penanya nantinya. Hanya 3 penanya ya. Dan selebihnya yang bertanya juga boleh menyanggah ya, atau bukan yang bertanya saja yang menyanggah, dikala sudah dijawab oleh pemakalah, yang lainnya audiens pun boleh menyanggah, boleh menambah.
Nah, selain itu, apabila sudah selesai presentasi, untuk pemakalah itu tidak usah membuat resume. Namun untuk audiens, seperti biasa, itu membuat resume. Bedanya, meresum kali ini tidak langsung mengirim ke WA Group. Nah, saya ingin bertanya kepada ketua kelas, apakah ketua kelas langsung yang akan menghandle atau menunjuk PJ? Untuk yang resume dikumpul ke siapa dulu, baru dikirim ke saya sesudah kumpul. Silakan ketua kelas. Boleh ke aku dulu aja, Bu. Kirim ke Oke. aku. Baik, berarti nanti dikirim ke ketua kelas resumnya, ya. Paling lama Iya. 3 hari ya, Bu Dewi ya. Iya, oke, Bu. Hasil resumnya. Nanti Bu Dewi bisa menulis resuman itu, contohnya yang meresum yang kirim pertama ke Bu Dewi siapa? Tulis angka 1. Kalau Bu Dewi sendiri oke. yang udah selesai, berarti Bu Dewi yang nomor 1 gitu ya. Nah, Oke, berikutnya sip. lagi, siapa yang ngirim kedua, ketiga, dan seterusnya. Supaya Ibu bisa melihat siapa sih yang paling respon dalam belajar ini. Oh, ternyata semua respon, cuman beda di waktu aja. Kan bisa saja terjadi ya. Ke satu, kedua, cuman beda menit, beda detik gitu kan, bisa terjadi, nggak masalah. Tapi kalau beda waktunya sampai berapa hari, sampai udah waktunya mepet, itu berarti memang responnya ada tapi kurang gitu ya. Itu bisa terlihat ya. Nah, itu nanti begitu ya Bu Dewi ya, dikirim ke ibunya, diupayakan disusun ya. Contohnya di sini ada yang nama A dulu yang ininya, tapi di bawahnya di kode, contohnya di sini Astuti. Astuti itu ngirim yang keberapa, tapi dikirimnya digabung ya pakai Google Drive berarti ya. Iya, Bu. Hanya satu file aja nantinya supaya tidak terlalu banyak juga. Nanti baru dikirim ke Oke. WA Group. Nah, nanti di WA Group itu kan temannya bisa melihat, oh saya kan ngirim yang kesekian, berapa yang keberapa gitu kan. Ya, di situ akan ketahuan oleh teman-temannya sendiri ya. Itu ya, sesudah Astuti umpamanya ada siapa lagi yang B, enggak ada yang B ya. Nah, nanti sesudah B, C siapa dan seterusnya, untuk mempermudah saya untuk merekap nilainya. Nah, tentunya seperti itu ya. Baik teman-teman, bisa dipahami ya? Bisa, Bu, bisa. Disetujui juga? Iya. Selain dipahami, bisa disetujui juga? Setuju, Bu. Oke. Semuanya setuju ya? Oke, baik, kalau setuju, berarti mulai hari ini teman-teman konsentrasi dalam kuliahnya betul-betul, walaupun temannya yang presentasi, tetap yang lainnya harus konsentrasi supaya bisa meresum ya. Baik. Untuk itu saya akan serahkan kepada pemateri. Di sini ada Reti dan Kamila. Kepada Reti dan Kamila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Zoom ini hostnya siapa ya? Saya. Oh iya, bisa Bu. tolong di share Baik. screen ya. Ya. Sudah nampak? Belum. Bu Suti kayaknya banyak yang nunggu di pintu nih, pengen masuk. Belum ya? Iya, Belum Mas. Oh, salah share. Nah, udah. Tuh, kok hilang? Sudah? Ya, sudah. Iya. Ya, dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk menyajikan materi pertama. Alhamdulillah sudah selesai sesuai waktunya. Materi kali ini judulnya konsep dasar komunikasi. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih dulu kepada dosen kita, Dr. Ibu Mumpun Mulyati, SPD, MPD.
saya beserta Kamila akan mempresentasikan materi ini semaksimal mungkin. Oke, slide kedua. Pengertian komunikasi. Komunikasi secara terminologi adalah proses penyampaian informasi oleh seseorang kepada orang lain. Bisa jadi penyampaian informasi ini dari seorang ke satu orang, atau dari satu orang ke banyak orang, dari satu orang ke sebuah kelompok, atau yang lain-lain. Komponen dasar komunikasi. Dari pengertian komunikasi, ada sejumlah komponen dan unsur yang dicakup dan merupakan persyaratan terjadinya komunikasi. Dalam bahasa komunikasi, komponen atau unsurnya adalah sebagai berikut. Jadi di dalam komponen dasar komunikasi itu harus terdapat sumbernya, komunikator atau pemberi komunikasi, komunikan yaitu orang yang akan menerima informasi, pesan itu adalah isi dari informasinya sendiri, saluran yaitu media yang akan digunakannya, dan hasil dari informasi tersebut. Sumber di sini maksudnya adalah dasar atau apa yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Misalnya dari buku kah, lembaga, atau dari info dari orang yang mempunyai pengalaman tertentu. Sumber yang digunakan harus bersifat nyata atau valid agar tidak ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Komunikator ini adalah orang yang akan menyampaikan informasi kepada seseorang yang lain atau kepada khalayak ramai ya. Komunikator dapat berupa individu yang sedang berbicara, menulis, atau kelompok orang, organisasi komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan sebagainya. Syarat-syarat komunikator: memiliki kredibilitas yang tinggi bagi komunikasinya, memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik, mempunyai pengetahuan yang luas, mempunyai sikap yang baik, dan mampu melakukan perubahan sikap atau penambahan pengetahuan bagi komunikasi. Gaya komunikator. Gaya komunikator dibagi menjadi 4, yaitu komunikator yang membangun, komunikator yang mengendalikan, komunikator yang melepaskan diri, komunikator yang menarik diri. Oke, yang selanjutnya adalah pesan. Pesan ini berupa informasi yang akan kita sampaikan kepada komunikan. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan atau dikirim kepada penerima pesan. Pesan dapat berupa verbal ataupun non-verbal. Pesan juga dapat disampaikan secara langsung atau menggunakan media saluran. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kamila Munawaroh. Pada Kamila Munawaroh, silakan. Terima kasih Bu Reti. Yang keempat yaitu saluran. Saluran komunikasi selalu menyampaikan pesan yang dapat diterima melalui panca indera atau menggunakan media. Pada dasarnya, komunikasi yang sering dilakukan dapat berlangsung menurut 2 saluran. Yang pertama yaitu saluran formal atau yang bersifat resmi. Yang kedua yaitu saluran yang bersifat informal atau tidak resmi. Saluran yang digunakan dalam berkomunikasi dapat terjadi dalam 3 arah. Yang pertama ke atas, ke bawah, dan ke samping.
Ketiga cara ini disebut dengan 3 dimensi. Selanjutnya yaitu komunikan. Komunikan atau penerima pesan dapat digolongkan dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu komunikasi perorangan. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok. Yang ketiga yaitu komunikasi massa. Komunikasi akan berhasil baik jika pesan yang disampaikan sesuai dengan rangka pengetahuan dan lingkup pengalaman komunikan. Dengan demikian, pesan juga harus cocok dengan lingkup pengalaman komunikan. Yang terakhir, efek atau hasil. Efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sifat tingkah laku orang sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai, maka berarti komunikasi berhasil. Demikian pula sebaliknya. Efek dapat dilihat dari 3, yaitu yang pertama yaitu personal opinion. Personal opinion adalah pendapat pribadi. Hal ini dapat merupakan akibat atau hasil yang diperoleh dari komunikasi. Personal opinion adalah sikap dan pendapat seseorang terhadap sesuatu masalah tertentu. Yang kedua yaitu public opinion. Public opinion adalah pendapat umum. Pengertiannya adalah penilaian sosial mengenai sesuatu hal yang penting dan berarti, atas dasar pertukaran pikiran yang akan dilakukan individu-individu secara sadar dan rasional. Public opinion perlu dalam rangka menggerakkan massa, namun ia bukan kata sepakat atau bukan pula sesuatu yang dapat dihitung dengan jumlah. Oleh karena itu, sesuatu kampanye yang diarahkan kepada pemilihan tertentu, titik beratnya tetap kepada personal opinion. Public opinion mengandung nilai-nilai psikologis dalam rangka mengarahkan personal opinion. Yang ketiga yaitu majority opinion. Majority opinion adalah bagian terbesar dari publik atau masyarakat. Inilah yang harus dicapai dalam sesuatu kampanye. Berhasil atau tidaknya suatu kampanye dapat diukur dari berhasil atau tidaknya mencapai suatu mayoritas. Hal ini seorang secara informal membimbing dan mengarahkan suatu opini tertentu kepada masyarakat. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kesimpulan boleh dibacakan dulu. Kesimpulan. Manusia adalah makhluk sosial dan memerlukan hubungan dengan orang lain. Dengan cara komunikasilah manusia bisa berhubungan dengan orang lain. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, tanda-tanda, lambang-lambang, dan yang lainnya. Komunikasi dilakukan baik secara tradisional maupun modern, dengan alat-alatnya pun mulai dari yang paling sederhana sampai yang mutakhir dan canggih. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari sumber, komunikator, pesan, channel atau saluran, komunikan, dan efek hasil. Sumber berupa lembaga, personal, dan non-lembaga non-personal. Terima kasih. Oke. Baik, berikutnya kepada audiens, boleh 3 penanya. Sebutkan namanya ya. Ibu, Ya, saya silakan. mau bertanya. Ya, silakan. Di sini kan saluran pesan itu dibagi menjadi 2, yaitu bersifat formal dan bersifat informal. Lalu komunikasinya kan 3 arah, ke atas, ke bawah, dan ke samping. Boleh diberikan contoh yang lebih jelas gitu, Bu? Contoh komunikasi 3 arah ya? Ya, yang 3 arah yang formal dan informal. Minta diberi contoh ya. Oke. Berikutnya, penanya kedua. Saya Ibu. Ya, silakan. Miss Yurni, iya silakan. Saya mau bertanya, komunikasi itu kan berhubungan dengan bahasa ya. Jadi bagaimana cara kita agar memahami
bahasa anak yang ngomongnya itu masih belum jelas loh, Bu. Nah, kita bisa memahami bahasa anak yang bicaranya belum jelas. Ya, berikutnya penanya ketiga. Silakan penanya ketiga. Diupayakan ada 3 penanya ya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja Bu Setiarini. Maksudnya bertanya, Ibu? Ya, bertanya, soalnya yang lain pada kalau diam saya langsung tunjuk Bu Setiarini. Iya, baik. Ini Bu Reti, tadi kan ada komunikator ya. Komunikator itu berarti orang yang menyampaikan pesan atau gimana ya? Karena di situ ada persyaratan, harus ada persyaratannya. Terkadang kan komunikasi itu adalah lewat verbal dan non-verbal. Nah, bagaimana ketika ada anak yang melakukan anak misalkan nangis, gitu kan? Anak menangis, tapi berarti tidak memiliki syarat-syarat yang ada di komunikator tadi. Jadi komunikator sendiri itu apa dulu? Mohon dijelaskan. Jadi tadi kan ada syarat-syaratnya. Nah, terus yang ketiga kan komunikasi itu verbal non verbal. Contohnya anak nangis, itu kan berarti menyampaikan sesuatu, menyampaikan komunikasi. Apakah itu termasuk sudah disebut dengan komunikator? Terima kasih. Oke. Sudah dicatat pemakalah? Sudah, Bu. Sudah. Baik, kalau sudah boleh dijawab oleh siapa saja, terutama oleh pemakalah dulu ya. Boleh menjawabnya diacak. Kalau memang kesulitan di nomor 1, boleh nomor 2. Kalau kesulitan nomor 2, boleh nomor 3. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Tiga tentang saluran komunikasi itu dibagi 2, formal dan non formal ya. Iya, Bu. Kalau saluran yang formal itu biasanya beritanya atau informasinya bersifat resmi atau valid ya, seperti berita yang suka kita lihat di televisi, di majalah, di media-media. Lalu yang kedua, saluran non formal itu biasanya kabar yang belum jelas kebenarannya, apakah itu berita yang benar atau tidak benar, hanya sekedar desas-desus atau dari sambung menyambung aja gitu, tapi kenyataannya dari berita itu belum bisa didapat kebenarannya. Itu berita terus tadi saluran yang ke atas, ke bawah, dan ke samping. Kalau saluran yang ke atas itu biasanya dari kita individu yang kecil menuju ke atas seperti nah, misalnya seperti lembaga sekolah nih kepada wali murid. Nah, si wali murid ini adalah dari yang bawah. Nah, kita lembaga sekolah ini berada di pihak yang atas. Jadi biasanya kalau saluran dari bawah ke atas itu biasanya wali murid itu kan mengadakan pertanyaan atau berkeluh kesah atau memberikan kritik seperti itu. Kalau yang dari atas ke bawah seperti kita pihak sekolah atau lembaga itu memberikan informasi kepada wali murid bahwa besok akan ada kegiatan ini loh Bunda, besok pakai seragamnya ini loh Bunda. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ke samping itu biasanya informasi yang kita memberikan informasi kepada teman-teman misalnya. Teman-teman besok kita ada jadwal kuliah
dengan materi ini, dosennya Ibu Mumun misalnya, itu seperti itu. Seperti itu Bu Tuti. Oke, Bu Astuti Contohnya ya, ya. Ibu Astuti. Itu contohnya. Baik, yang lain boleh menambah, boleh menyanggah? Silakan dari audiens. Bu Reti sudah menjawab pertanyaan Bu Astuti yang terkait dengan pertanyaannya. Bahkan di sini ada yang pertanyaan ke atas, ke bawah, ke samping juga sudah dijawab. Apakah teman-teman yang lain ada yang menambah atau mau menyanggah dari jawabannya Bu Reti? Ibu maaf. Ya, silakan, Mas. Ya, kalau ke samping itu bisa enggak komunikasi anak TK gitu. Anak TK mengasih tahu ke teman-temannya, teman-teman, di sebelah kantor itu ada mandi bola gitu. Bisa enggak tuh dikatakan itu ke samping, Bu? Ya, bisa Bu Mas. Oh, bisa, ya. Ya seperti itu ya, jadi komunikasi teman-teman. Iya. Teman-teman, kalau yang ke atas itu bisa jadi misalnya ke atas nih ya, misalnya kita punya keluhan kepada PLN atau apa, misal listrik kita mati atau apa, kita bisa mengajukan keluhan kepada pihak PLN tersebut. Nah, itu contoh yang ke atas seperti itu. Iya, iya. Oke. Jadi Bu Mas menanyakan apakah kalau anak TK dengan temannya ya? Iya. Dijawab oleh penyaji itu boleh, iya, sama seperti itu yang dimaksud oleh penyaji. Yang lainnya bagaimana, silakan? Menambah atau menyanggah, silakan. Baik, kalau tidak ada yang menambah, tidak ada yang menyanggah, kita kembalikan dulu ke penanya. Bu Astuti, silakan, apakah punya jawaban tersendiri? Baik Ibu, kalau untuk yang yang resmi dan tidak resmi itu mungkin aku paham. Cuman kalau untuk yang saluran komunikasi tiga arah ke atas, ke bawah, ke samping itu berarti tergantung seperti jabatan gitu ya Bu. Jadi kalau misalkan kita sebagai guru, kalau kita komunikasi ke kepala sekolah berarti ke atas gitu, jatuhnya seperti itu. Terus kalau misalkan ke wali murid berarti ke bawah. Dan kalau misalkan ke sesama guru berarti ke samping, seperti itu kali mungkin ya. Iya, bisa seperti itu Bu Tuti. Nah, jadi lebih jelasnya seperti itu kali Bu ya. Iya. Baik, Bu Reti, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk Bu Astuti sudah dijawab oleh penyaji ya. Bahkan Bu Astuti setuju berarti ya dengan jawaban penyaji ya? Iya Ibu, kalau untuk Bu Mumun, mohon maaf. cukup ya. Ya. Bu Reti, mungkin kalau ke atas ke bawah itu kan suatu organisasi ya. Jadi dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan. Namun kalau yang ke samping itu ke partner-partner suatu organisasi itu. Kalau ke wali murid itu tuh sepertinya bukan ke bawah, bukan ke bawahan ya, karena beliau-beliau adalah bukan bawahan dari suatu sekolah, suatu organisasi, tapi merupakan dari partner. Jadi kalau ke samping itu keluar dari organisasi tersebut. Itu gimana Bu? Itu menurut saya. Jadi kalau wali murid itu bukan bawahan dari suatu sekolah, tapi partner. Jadi mungkin itu yang dimaksud dengan ke samping. Baik, Bu Sutiarini, silakan, ada yang menyanggah lagi di sini, berarti ada sanggahan ya. Oke, belum dituntaskan, silakan. Tapi mungkin maaf Ibu, mungkin maksudnya Bu Reti seperti ini. Kan kita biasanya dikasih mandat dari kepala sekolah. Tolong nanti kasih tahu ke wali murid bahwa kita akan mengadakan acara seperti ini. Nah, berarti otomatis bukan masalah jabatan berarti ya, kayak oh ya berarti kita kasih ini ke bawah gitu.
Kan kalau untuk ke partner kayak ngasih tahu kayak, besok kita ada acara loh gini ke hari ini. Nanti tolong kasih tahu ya ke wali murid. Itu Kan ya. tadi ada informasi yang resmi dan tidak resmi, Mbak. Jadi kalau Iya, di lembaga itu kan suatu informasi yang resmi. Jadi, sekarang lagi omongan yang resmi seperti itu ya Bu ya? bukan, tetap kita komunikasi itu ada yang resmi dan ada yang nggak resmi. Nah tadi kan kita membicarakan tentang saluran ke atas, ke bawah, ke samping. Nah itu kan saluran itu terjadi di suatu organisasi, dalam suatu organisasi gitu kan. Apa namanya? Jadi maaf. Jadi kalau wali murid suatu bawahan dari sekolah itu bukan, karena wali murid itu adalah partner dari suatu sekolah itu. Mungkin dari atasan itu memberi mandat seperti SOP seperti ini, tapi ini disampaikan untuk partner kita gitu. Komunikasi dia. Iya, silakan, semakin seru karena orang tua menurut Bu Sutiari ini bukan bawahan tapi partner. Sementara tadi dari temannya menyampaikan seolah-olah orang tua itu bawahan dari guru ya, itu ya. Justru itu yang menggaji kami loh. Iya. Ya, silakan. Gimana? Ke tengah, ke bawah, kalau untuk ke partner samping aku pikirnya ke situ loh. Cuman ya mungkin kan beda pendapat ya Bu ya. Iya, itu menurut pendapat saya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Apakah seperti itu? Ya, Bu Sutiari ini menyampaikan bahwa orang tua itu bukan bawahan. Sementara Bu Astuti menyampaikan seolah-olah dari guru ke orang tua itu berarti ke bawah ya. Dari penyaji juga tadi sama seperti itu ya. Oke, silakan. Ada satu menyanggah, dua sepakat. Apakah yang lainnya bagaimana? Gini loh maksudnya Bu Suti, di sini yang saya maksud ini adalah saluran informasinya, bukan posisi orang per orangnya. Kita sebagai guru bersama orang tua murid memang kita partner dalam bekerja ya, untuk dalam mendidik anak-anak itu memang kita partner. Tapi untuk saluran komunikasinya ini ya itu bisa disebut dari atas ke bawah, karena tugas guru itu menyampaikan informasi kepada wali murid gitu kan. Bukannya berarti mereka itu bawahan, bukan, tetapi saluran informasinya ini yang disebut saluran informasi ke bawah gitu loh. Bunda, mohon besok dibawakan perangkat alat sholatnya, kita mau praktek sholat seperti itu. Kadang kan orang tua murid juga selalu ada ya beberapa mungkin banyak ya orang tua murid yang mengeluh, Bu Guru kenapa sih kok PR-nya banyak, Bu Guru kenapa sih kok jadwalnya nggak sesuai. Nah itu berarti dari bawah ke atas. Nah seperti itu. Jadi saluran komunikasinya di sini bukan posisi orang per orangnya yang dimaksud. Kalau yang saya baca dari makalah yang saya buat. Oke, silakan. Bagaimana Bu Sutiari ini? Sudah penyaji sudah membela diri. Apakah Bu Sutiari ini juga membela diri juga? Ya, di makalah pun keperintah dan pengarahan datang dari atasan, tidak banyak menimbulkan halangan dan gangguan. Hanya ini yang dijelaskan ya di makalah ya. Di makalah pun tidak ada penjelasan. Jadi ya mungkin kalau memang di makalah aslinya seperti itu ya berarti saya memiliki pendapat seperti itu. Karena yang di makalah hanya tidak ada penjelasan, hanya sama yang seperti yang ada di PowerPoint ke atas, dan di sampingnya itu ditegaskan bahwa penugasan dari atasan gitu ya, di bawahnya itu. Tidak penjelasan satu-satu gitu ya Bu Reti ya? Iya. Baik, oke. Kalau memang seperti itu ya nanti saya coba baca lagi untuk yang aslinya. Oke. Terima kasih. Berarti Bu Sutiari ini pada dasarnya setuju kalau itu disampaikan bukan terkait dengan posisi jabatan, tapi terkaitnya dengan saluran komunikasinya. Itu berarti setuju ya Bu Sutiari ini? Ya wes setuju. Insya Allah. Oh ya, Bu Lilik, gimana, ada masukan? Saya menguatkan maksud dari Bu Reti.
Jadi pada dasarnya mungkin yang dimaksud Bu Reti komponen komunikasi. Jadi saluran itu kan termasuk komponen komunikasi seperti itu. Atau pengertian saya pribadi, saluran itu adalah media. Jadi medianya itu bisa yang ke samping, ke atas, ke bawah dengan menggunakan apa, siapa, dan bagaimana. Seperti itu kalau yang saya maksud pengertian dari Bu Reti. Jadi di sini maksud saya biar tidak ada miskomunikasi kayak pengertian itu tadi tentang ke atas ke bawahnya, tentang jabatan, maka memang harus dijelaskan bahwa komunikasi itu ada komponen yang diberikan seperti itu. Jadi intinya itu tadi dari Bu Reti maksud adalah saluran itu materinya, materi pengguna penyampaian pesan seperti itu. Ya mungkin sekedar untuk informasi kali ya Bu, yang di atas ke bawah itu mungkin bukan instalasinya, mungkin informasi dari guru orang tua gitu kali ya Mi? Memperjelas dari materi, iya, memperjelas. Oke. Baik, Bu Lili ke Pentau. Bu Epi, gimana Bu Epi? Mau disambung? Iya, di sini berisik banget tuh. Ya mungkin kalau menurut Bu Reti itu adalah sekedar informasi dari sekolah untuk orang tua murid, makanya dikatakan itu ke bawah ya. Kalau partner kerja atau instalasi mungkin beda lagi konteksnya kali ya Bu. Jadi konteksnya ini menurun ke bawah kepada orang tua itu karena sekedar informasi yang dari sekolah untuk disampaikan ke orang tua gitu. Jadi menurut bukan saya. karena posisi jabatan, atasan bawahan ya ini iya, ya, jabatan. ya. Iya. Bukan posisi atasan bawahan, tapi lebih kepada saluran komunikasinya. Iya, saluran dengan penyaji ya. Iya Bu, untuk menyampaikan informasi. Oke, setuju ya berarti dengan penyaji. Nah, karena tadi mungkin Bu Sutiarini ini lebih terkecoh sama Bu Astuti sepertinya. Ya, Bu Sutiarini terkecohnya tadi seolah-olah orang tua itu bawahan gitu kan, terkecohnya sama itu. Padahal yang jabatan dimaksud ya Bu ya. Yang dimaksud oleh penyaji adalah saluran komunikasinya, bukan posisi di organisasinya, bukan posisi jabatan apanya gitu ya. Nah makanya tadi sampai Bu Sutiarini menyampaikan orang tua loh yang bayar kita gitu ya, gaji kita, berarti atasan kita dia gitu ya, karena sumbernya dari situ gitu. Nah kalau melihat dari organisasinya atau strukturalnya gitu kan, itu memang bukan bawahan, betul ya apa yang disampaikan Bu Sutiarini, tapi karena tadi seolah-olah orang tua itu di bawah gitu kan, terkecohnya sama Bu Astuti aja itu sebenarnya ya. Baik ya Bu Sutiarini, betul orang tua itu bukan bawahan kita ya. Tetapi kalau itu saluran komunikasi, ya itu bisa diterima karena salurannya dari mana? Dari lembaga dulu kah gitu kan, atau dari yayasan dulu kah? Berikutnya kan harus diturunkan ya, diturunkannya ke siapa gitu, apakah melalui anak didik ataukah melalui orang tua. Jadi bukan berarti ke bawah dengan posisi struktural, tapi di situ salurannya, saluran komunikasinya ya. Oke ya Bu Sutiarini, berarti setuju ya kalau saluran ya. Tapi kalau jabatan ya bukan jabatan tertinggi terendah orang tua itu gitu ya. Oke ya, itu akhirnya kan ketemu titik temunya ya, apa yang sudah dibahas oleh penyaji, sehingga kalau dibuat menjadi diskusi itu akhirnya ketemu titik temunya. Baik ya teman-teman, kita lanjut ke penanya berikutnya. Siapa yang menjawab? Ya. Pertanyaan dari Miss Yurni sama Bu Sutiarini, di sini ada dua penanya, yang mana yang mau dijawab duluan?
Kamila mau jawab yang mana? Sebentar ya Bu, cari dulu. Ibu, maaf, saya ini dah mau minta diluruskan Bu dosen. Maaf, saya minta diluruskan gini. Contohnya, saya besok kan mengundang wali murid nih Bu, untuk ya masalah pemberitahuan ada apa ya, ada obat cacing segala macam. Itu berarti komunikasinya saluran dari atas ke bawah ya? Iya, saluran ya. Jadi bukan strukturalnya ya. Kalau tadi kalau struktural itu orang tua itu bukan bawahan kita gitu. Betul kata Bu Sudarini. Tapi kalau komunikasinya memang mengalir ke bawah ya. Dari mana? Dari sekolah. Ke siapa? Ke orang tua itu ya. Itu. Seperti. Jadi Ibu besok ya memberitahukan apakah itu via surat gitu kan? Apakah via WA itu komunikasinya, salurannya ya, saluran komunikasinya berarti meluncur ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah ya. Jadi ya Ibu apabila mau ada apapun gitu kan, kegiatan apapun pasti kan ada komunikasi ya Bu ya dengan orang tua ya. Iya betul. Iya baik. Makasih lanjut Bu. Ya silakan. Siapa yang mau menjawab? Bu Kamila atau Bu Reti lagi? Ya, untuk pertanyaan nomor 2 dari Saudari Yurni, saya akan coba menjawab bahasa anak yang belum jelas. Pertanyaannya mungkin gini ya, bagaimana berkomunikasi dengan anak yang bahasanya belum jelas gitu kali ya Yurni ya? Agar bisa memahami katanya. Ya. Agar anak itu, agar kita saling memahami gitu loh Bu. Anak juga ngerti apa yang kita sampaikan dan kita juga ngerti apa respon dari si anak gitu. Gitu. Ya, sebelumnya maaf nih ya, sebelumnya pada saat dia masuk ke sekolah kita, apakah orang tuanya, wali muridnya sudah memberitahukan bahwa si anak ini mempunyai kelebihan di saya menyebutnya kelebihan ya Bunda. Apakah anak ini punyai kelebihan di verbalnya seperti itu? Biasanya kalau pas lagi daftar murid baru itu kita semaksimal mungkin, sebisa mungkin anaknya itu harus dibawa ke sekolah. Jadi kita bisa tahu apakah anak ini punya kelebihan atau tidak seperti itu. Jadi atau karena ada juga kan orang tua yang anaknya nggak mau dibawa karena dia tahu anaknya itu sulit untuk bicara atau lain-lain ya seperti itu. Nah dari awal kita menerima murid sebaiknya kita tanya dulu kepada wali muridnya ini atau kita persilakan anaknya untuk dibawa supaya kita tahu. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur anaknya masuk sekolah tanpa kita tahu dari awalnya, kita bisa komunikasikan dengan wali muridnya, dengan orang tua anak tersebut. Kita bisa tanyakan, Bunda, kenapa anaknya dengan usia sekian kemampuan bicaranya masih belum jelas seperti itu. Kita diskusikan dulu kepada orang tuanya, nanti mungkin dari orang tuanya itu kita akan dikasih tahu apakah dia pernah sakit ataukah kenapa sampai dia space delay ya, terlambat bicara. Nah, jika sudah seperti itu kita karena kan kita di kelas itu hanya sebagai guru ya, guru among,
bukan guru dengan sekolah luar biasa atau sekolah dengan anak kebutuhan khusus gitu loh. Jadi sebaik mungkin kita harus tanya dulu ke wali muridnya. Gitu. Seperti itu Yurni. Nah, sekarang sudah terlanjur Bu, sudah terlanjur ada. Bagaimana memahaminya katanya? Kita bisa tanyakan ke muridnya kebiasaan-kebiasaan dia. Bisa kita tanya, misalnya kalau misalnya dia mau ke toilet, dia bilangnya seperti apa, atau dia memberikan kode apa gitu. Biasanya dia memberikan kode gerak tubuh yang beda ya. Seperti itu. Oke, jadi bagaimana untuk memahaminya? Kira-kira seperti apa memahaminya supaya paham apa yang dituju oleh anak dan anak bisa tahu apa yang diinginkan oleh guru. Setuju dengan pendapat Bu Reti, Bu. Setelah ada komunikasi dengan orang tua dari awal, dan kalau emang sudah terjadi, itu juga tetap komunikasi, mungkin komunikasi diadakan lebih dari yang lain untuk kepada orang tua, tapi untuk anak, seperti kata Bu Reti tadi, kita harus mempelajari kebiasaan anak. Meskipun itu tidak mudah, karena saya juga ngalamin Bu, saya sendiri masih kerepotan, belum nemu kuncinya. Terus gestur tubuh atau body language anak, mimik anak, kebiasaan makanan yang dia suka, itu kembali lagi kepada mempelajari kebiasaan anak. Jadi kalau dia mau kebiasaan terus untuk mewarnai, dia sukanya. Soalnya dia untuk berbicara tidak jelas dan dia lebih suka ke bahasa Inggris. Kemudian kalau saya dengan modal bahasa Inggris yang pas-pasan, what do you want? Itu dia jadi mungkin karena di rumah terbiasa diajak berbahasa asing. Jadi kalau saya itu dia ada respon gitu. Tapi kalau saya kebanyakan, kamu maunya apa? Kamu pengen apa? Terus harus bagaimana? Itu datar gitu. Jadi intinya sih mempelajari kebiasaan dan kita harus belajar membaca gestur body language. Oke. Jadi kebetulan anak didik Bu Lilik ini terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris, sementara di sekolah menggunakan bahasa Indonesia sehingga anak kurang respon gitu. Bahasa Inggrisnya pun tidak jelas Bu, memang belum bisa dipahami. Kalimatnya itu memang ngambang Bu. Mungkin ada kan lidah itu ada standarnya ya Bu ya, kalau panjang sekian kadang mempengaruhi lidah pendek, cadel, mungkin seperti itu. Saya sendiri sih dalam tempo waktu 3 bulan ini belum dapat mana ininya, tapi paling tidak saya baru dapat dia biasanya gini, saya coba ngomong dengan semampu saya, dia ada respon, ada gitu, nggak datar. Kemarin-kemarin saya ngomong bahasa Indonesia, saya ajak seperti sama yang lain, dia datar, tapi ketika saya mencoba dengan kebiasaan dia, saya ngikutin kebiasaan dia apa, itu ada respon meskipun belum dapat. Oke, berarti setuju ya dengan penyaji ya, Bu Lili ya. Oke, baik, yang lainnya bagaimana? Menambah atau menyanggah? Enggak. Silakan. Sampai setengah 6. Ya, silakan Bu Sitiarini. Sudah tampil ini udah ke ini aja kali ya. Yang lain dulu. Oke. Silakan yang lain. Dibantu dengan isyarat kali Bu ya. Kalau anak terlalu cadel ya. Dibantu dengan isyarat katanya Bu Ya, Omas. Iya.
Silakan, Untuk gimana? membantu supaya kita ngerti gitu dengan bahasanya dia yang Dibantu dengan isyarat ya. Itu Bu Omas ya. Yang lain, halo? Oke. Tidak ada yang bicara lagi? Tidak ada yang menambah menyanggah? Baik, kalau tidak ada yang menambah atau menyanggah lagi, saya selalu ini kan ke Bu Sutiarini ya. Sebelum saya kembalikan dulu ke penanya. Tentang Mbak Yurni ya. Baik, Mbak Yurni sebetulnya fokusnya itu di mana? Di bahasakah atau di makna anak ya, kebutuhan anak tersebut yang mau dipahami oleh Mbak Yurni yang tidak terpahami oleh Mbak Yurni untuk anak tersebut? Gimana Mbak? Di bahasanya Ibu, kadang kan kita ngomong, misalnya nih kita mau nyampaikan sesuatu ke dia kayak kurang respon dengan apa yang kita omongin. Jadi kayak sama-sama bingung. Oh, jadi intinya ini bukan anaknya yang minta, tapi ketika Mbak Yurni meminta, tapi Ananda tidak bisa merespon, kurang merespon, seperti itu. Tapi sebaliknya gitu Bu, kalau misalnya dia ngomong ke saya juga kadang kurang paham, ini anak ngomong apa gitu. Umurnya berapa? Umurnya? 6 tahun Ibu. Udah 6 tahun. Oke, silakan. Baik, mungkin berdasarkan pengalaman ya Bu ya, tadi sesuai dengan Bu Reti, dengan Bu Lili, kami sepakat. Waktu itu saya anak umur 8 tahun masuk di TK kami dan ke dalam keadaan bisu. Tidak bisa berbicara, dia hanya bisa mengeludah. Nah, waktu itu ketika ia meminta, "Nu, oh, mau apa? Ayo, mau apa?" Ditanya terus, mau apa? Setelah itu kalau dia memang menginginkan minum, oh mau minum, ini minum. Ayo coba diikutin, ini minum. Memang itu kita balikan kembali, karena kalau memang sudah menerima anak seperti itu, ya emang konsekuensinya kita memang harus capek, yang lainnya bisa menerima. Istilahnya dengan baterai 50%, anak ini harus membutuhkan baterai 90%. Karena yang tadi yang oleh Bu Reti sudah dilaksanakan di awal tapi terlanjur, ya mungkin ini ilmu dari untuk Mbak Yurni. Jadi Mbak Yurni harus bertanya terus sampai cocok dengan keinginannya. Tadi yang sampai kata Bu Lili apa, what do you want? Ih, nah kan gitu kan. Nah, itu ditanya terus sampai cocok dengan. Iya, Bu. Nangis, Bu. Nah, iya, seperti itu. Dan alhamdulillah, nah kita memberi pun kita tidak banyak-banyak, kita harus membedakan dengan yang lain. Waktu itu 1 tahun itu cuman bisa 1 semester itu bisa mengucapkan Misuti. Nah, karena saya membuat foto untuk foto saya tunjukkan itu setiap hari Misuti. Nah, itu emang berulang-ulang, tidak kalau masalah waktu sesuai dengan kebutuhan Ananda. Seperti itu Mbak Yurni ya, mungkin langkah pertama kalau memang yang sesuai pengalaman ya Mbak Yurni ya, yang langkah pertama yang sudah terlewati oleh dari Bu Reti tadi, yaitu kita memang harus bekerja keras. Kita kan nggak mungkin mengeluarkan juga. Itu. Karena sudah diterima ya. Iya. Oke, yang lain bagaimana? Ada lagi yang menambah, menyanggah? Baik, kalau tidak ada yang menambah, menyanggah, kita kembalikan dulu ke penanya. Silakan. Baik Ibu, terima kasih untuk Bu Reti, Mem Lili, dan Bu Suti. Jadi intinya kita harus belajar memahami anak ya. Iya tak. Sama tadi kata Bu Omas harus belajar bahasa isyarat ya. Anak tuh maunya apa, kepengennya gimana gitu ya Bu.
Yang masuk di bahasa isyarat itu kadang gini loh, Pak, mungkin body language kita kali ya. Iya, Kita mengikuti tubuh anak juga. bahasa tubuh, mungkin yang itu. Kalau bahasa isyarat itu mungkin menurut saya beda lagi ya. Bahasa isyarat kan yang untuk orang yang Iya, gitu. iya. Iya, benar. Iya, benar. Bahasa tubuh. Iya, bahasa tubuh. Ya, maaf, bahasa tubuh. Oke. Bahasa tubuh. Gimana? Mbak Yuni, silakan. Iya. Udah Ibu, udah paham. Sabar ya, Setuju dengan jawaban teman-temannya? Setuju jawaban dari teman-temannya? Setuju Ibu. Kecuali yang dari Bu Omas tadi kali ya, karena pakai bahasa isyarat ya. Bu Omas tapi sudah ngeralat barusan, bahasa tubuh katanya. Iya, Bu. Ya, baik teman-teman, apa yang ditanyakan oleh Miss Yurni sudah dijawab oleh penyaji ya, dan sudah ditambah oleh teman-temannya. Di sini tadi ada Ibu Lili ya, terus ada Ibu Sutiarini, ada Bu Omas ya. Walaupun katanya ngantuk tadi ya, tapi nggak apa-apa Bu Omas jadi tahu ya. Oh, bahasa isyarat itu untuk siapa itu ya. Baik. Yang terkait dengan memahami bahasa anak, tentunya yang pertama harus dilihat dulu usianya berapa, itu ya. Karena tadi yang dijawab oleh Miss Yurni itu 6 tahun, 6 tahun itu pada dasarnya harus sudah lancar bahasanya ya. Kalau untuk bahasa itu sudah bukan ratusan kata lagi, sudah ribuan kata yang sudah dipahami oleh anak 6 tahun. Namun ini ada keterlambatan berarti. Nah, keterlambatan dalam bicara itu kan banyak faktor. Maka kalau tadi penyaji menyampaikan dikala menerima anak masuk sekolah itu sebaiknya anaknya dibawa dulu. Jadi kita tahu ini mau diterima atau tidaknya itu kan begitu ada, biasanya guru begitu ada anak baru menanya namanya siapa, begitu kan? Nah, kalau anak itu tidak merespon, tidak menjawab, bisa juga karena masih malu. Jadi jangan langsung berasumsi bahwa anak itu nggak bisa bicara, gitu. Tapi rangsang lagi dengan yang lainnya. Mungkin tidak mau dengan pertanyaan itu, tapi dengan yang lainnya, ya seperti itu. Nah, berikutnya lagi, begitu memang benar-benar dilihat. Biar bagaimanapun anak yang keterlambatan bicara itu pasti terlihat, ya, dibanding dengan anak yang memang pada umumnya. Nah, maka di situ punya keputusan sekolah diterima atau tidak diterima. Kalau diterima berarti ada ekstra ya. Harus tadi Bu Sutani, pokoknya harus ya konsisten atau harus mau dengan apa yang sudah kita terima, jangan sampai kita tidak mau bekerja keras, katakanlah ya, berarti harus kerja keras ya untuk melatih anak tersebut. Namun yang pertama kali tentunya selain tahu dulu usianya, kemampuan anaknya sampai di mana, kalau memang benar-benar anak itu tidak bisa bicara, ya, atau memang bicara bisa tapi tidak bisa dimengerti. Nah, faktornya dilihat, faktor apa? Tuh, baru kalau sudah tahu faktornya baru bisa menyelesaikan masalahnya. Oh, ternyata faktornya dari ini. Bisa saja anak itu memang tuli juga, bisa juga. Karena dengan yang tuli, nah itu dia harus melihat apa? Bukan bahasa isyarat, tapi lebih kepada bagaimana gerakan tadi. Mulut itu jangan cepat-cepat bicaranya, pelan-pelan. Seperti Bu Sutiarini tadi menyampaikan bahwa menyebut nama guru saja itu 1 semester. Itu pun dibantu dengan foto. Kenapa? Supaya dia bisa ini melihat, terus Sutiarini itu susah menyebutnya. Mungkin Su dulu, baru Ti gitu kan. Suti berikutnya berapa bulan kemudian baru Sutiarini. Dan ucapannya pun tidak bisa langsung Sutiarini, tidak bisa begitu. Ya. Nah, dari gerakan mimiknya, gerakan mulutnya itu juga tidak boleh cepat-cepat bagi anaknya seperti itu. Ya. Maka harus apa? Harus pelan-pelan. Tetapi harus bisa terdengar.
Kok pelan-pelan apa? Bukan pelan-pelan suaranya, tapi mulutnya, gerakannya. Gerakannya itu harus bisa dipahami oleh anak. Apabila anak itu lambat bicara dan tuli. Tetapi apabila tidak tuli, hanya lambat bicara saja, berarti ibu guru bagaimana pendekatannya? Biasanya yang paling bisa cepat dipahami oleh anak karena bu gurunya menyiapkan kesukaan anak dulu. Contohnya di sekolah itu banyak mainan. Mainan apa yang dia sukai? Dia akan tergugah dari ucapan-ucapannya. Contohnya, anak ini senang bermain dengan balok. Siapkan balok. Nanti dia akan dengan sendirinya berbicara. Dikala balok itu bu guru ambil, dia akan reaksi. Bu guru, itu balok aku. Dan sebagainya, ya itu. Maka kesukaannya dulu, bu guru harus tahu. Kesukaan dalam arti kata bukan makanan saja, ya. Kesukaan itu bisa juga mainan, bisa juga pelajaran apa yang dia sukai, atau guru mana yang dia lebih dekat itu. Karena guru juga berpengaruh. Ada anak yang nggak mau dengan guru A sama sekali. Karena dianggapnya guru A itu judes gitu kan, atau kurang dekat, atau kurang memahami, atau merasa tidak nyaman si anak. Tapi dia lebih suka dengan guru B. Nah itu dia akan terbuka dengan guru B itu, dan dia akan bisa suaranya bisa terdengar, keinginannya bisa tahu. Nah maka kalau umpamanya Miss Yurni ada murid yang seperti itu, bisa saja Miss Yurni lihat apakah anak ini tidak suka dengan saya, atau anak ini maunya dengan guru yang lain. Bisa rolling kelas nanti ya, seperti atau rolling guru. Biasanya di sekolah TK itu kan ada 2 guru ya. Ya. Nah bisa saja dengan guru inti malah tidak suka, malah sukanya dengan guru bantu gitu kan. Nah itu nanti yang guru bantunya itulah yang lebih pendekatan kepada anak tersebut ya. Itu bisa dipahami nantinya oleh guru tersebut ya. Nah itulah karena anak itu unik. Kadang anak itu tidak bermasalah juga ya, kalau anak itu tidak suka dengan gurunya juga tidak merespon ya apa yang diinginkan oleh gurunya. Nah karena supaya komunikasi timbal balik tadi, supaya ada antara guru dan murid itu bisa ada saling memahami gitu kan. Terus bagaimana guru menyampaikan, si anak memahami keinginan anak juga guru harus paham. Nah maka di situ harus ada komunikasi 2 arah ya. Nah komunikasi 2 arah tersebut juga lihat anaknya apa yang dia lebih suka, lebih dominan kepada apa ya itu. Ya Miss Yurni ya. Oke, masih punya waktu untuk pertanyaan Bu Sutiarini yang terakhir. Silakan siapa yang mau jawab. Di sini Kamila yang belum bersuara ya. Oh, Bu Mumun, mohon maaf. Kalau anak yang susah bicara atau speech delay itu suruh apa namanya, pernah mendengar suruh banyak apa makan mie terus sama menjilat es krim, itu mitos apa benar sih Bu Mumun? Sebenarnya banyak latihan niup balon juga bisa karena harus gerak, banyak gerak. Oh iya, berarti iya ya. Waktu iya. itu saya kasih ke wali murid saya itu menjilat es krim. Mungkin Mbak Yurni nanti disampaikan ke wali murid, muridnya makan mie, itu. Terus itu menggerakkan lidah, itu kan iya, kalau umpamanya meniup itu kan nanti ada udara keluar. Berikutnya lagi coba melatih gerakan lidahnya itu bisa menjulur gitu kan. Itu kan kadang-kadang dari lidahnya masih belum ini ya. Nah latihan meniup entah itu meniup balon atau punya mainan yang memang ditiup bisa nyampe kemana gitu kan. Biasanya kan ada yang dikipas gitu kan, kalau itu motorik ya. Tapi kalau itu terkait dengan suara ya itu bisa latihannya dengan seperti itu. Oh, ditiup. Niup balon ya, atau niup benda yang bisa sampai ke mana gitu kan. Pamannya Bu Guru nyiapin balon-balon bola-bola plastik itu. Bola-bola plastik tapi bisa sampai ke finishnya di mana dengan cara ditiup gitu. Itu juga untuk latihan itu, untuk latihan niup gerakan. Niup busah Bu, itu sabun dibikin ada itunya terus ditiup jadi busah itu Bu tuh.
Bisa. Iya bisa. Kita Bisa praktek juga. langsung. Intinya yang terkait dengan mulut aja, gerakan Iya. mulut Bu Sutiarini ya. Nah, ya kalau tadi dengan makanan itu sekaligus dengan gizinya gitu ya. Tapi kalau anak sering makan mie juga kan bahaya. Iya. Ya. Jilat es krim katanya. Ya. Kalau es krim masih ini, karena menjilat kan menjulurkan lidah. Iya. Itu meniup juga kan? Nah, itu seperti itu. Jadi bagaimana latihan yang terkait dengan mulutnya itu, ya. Itu seperti itu. Maka kalau terapi pun sama, seperti itu, Bu. Kalau anak di terapi ya, makanya kalau ini harus ada dibantu dengan ke rumah sakit minta terapi. Ya. Jadi itu bisa berhasil. Kalau hanya di sekolah saja itu agak lambat biasanya. Karena guru kan tidak tahu harus bagaimana gitu kan, tapi kalau terapi itu tahu, oh ini anak segini harusnya dengan ini, anak segini harusnya dengan ini. Apa karena bicaranya, apa karena motoriknya ya, gitu. Nah, maka kalau terapi di rumah sakit itu bagi anak yang speech delay itu yaitu dengan cara seperti itu. Dan tidak salah kalau memang suruh menjilat es krim karena dia akan menjulur-julurkan lidah. Ya, seperti itu ya. Baik, itu untuk yang ini Bu Sutiarini belum dijawab ya pertanyaannya oleh penyaji. Bu Kamila, saya minta untuk bersuara. Ya, Ibu. Iya, nah. Tadi Bu Suti anak nangis ya. Iya, terkait dengan syarat-syarat komunikator itu, Mbak. Apakah bayi nangis untuk menyampaikan komunikasi? Kan komunikasi ada verbal dan non verbal. Apakah itu disebut dengan komunikator gitu? Aduh. Bu bantu jawab bisa? Iya Bu, bisa Ya. disebut. Silakan Bu Lili. Yang dimaksud apakah kalau bayi nangis itu bayi masuk komunikator seperti itu? Ya Bu. Iya. Oh, iya. Sebelum menjawab iya atau enggak, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan komunikator. Pemahaman saya tentang komunikator yaitu orang yang mengawali pembicaraan. Jika itu tangisan berarti diawali dari bayi dulu, seumpamanya bayi nangis kan memang bayi belum bisa berbicara, berarti memang itu bayi bisa dibilang sebagai komunikator karena tangisan bayi pun rasa lapar, haus, marah atau tidak nyaman itu memang berbeda. Itu jadi intinya bayi menangis pun dapat dibilang dikatakan komunikator. Oke, Bu Lili ya. Jadi bayi menangis itu sebagai komunikator karena mengawali ya. Oke, yang lainnya silakan. Iya, jadi karena belum bisa berbicara, dia mengekspresikannya dengan tangisan gitu ya, Bu. Iya, betul. Ya, silakan lanjut. Bu Kamila. Mengeksplor atau mengekspresi, Bu? Berekspresi jadinya, Bu Evi. Iya, maksudnya tadi Bu Kamila jawabnya mengeksplor, yang betul mengeksplor atau mengekspresikannya, Bu. Mengekspresi. Iya. Iya, jadi iya karena anak merasa lapar atau haus, dia jadi dengan tangisan gitu. Oke, yang lainnya bagaimana? Boleh menambah? Bu Reti lagi silakan, kita kembali lagi ke penyaji. Iya, komunikator di sini yang dimaksud adalah pemberi informasi yang sudah memiliki informasi yang jelas, terus dia punya wawasan. Tapi kalau bayi menangis, apakah itu anak yang menangis ya, nggak mesti bayi. Anak yang menangis, apakah itu komunikator? Kalau menurut saya, kita lihat dulu dia nangisnya kenapa, Bu. Iya, maksudnya kalau nangisnya apa dia minta sesuatu, kalau dia menangis karena dia minta sesuatu atau karena dia kan belum bisa bicara, ya bisa disebut komunikator karena dengan menangis itu dia ingin menyampaikan sesuatu.
keinginan gitu. Tapi kalau menangisnya karena diusilin temennya, ya itu bukan komunikator. Gitu. Kalau menurut saya. Tergantung keadaannya berarti ya? Iya, Bu. Oke. Jadi bisa dikatakan komunikator itu apabila anak belum bisa bicara, katakanlah baru usia 1 tahun gitu kan, tiba-tiba menangis, atau baru usia bulanan gitu ya, tiba-tiba menangis, bisa karena haus gitu maksudnya, atau karena pengen ganti baju karena gatel gitu. Iya, itu kalau menurut saya seperti itu. Oke. Sementara kalau yang sudah usia TK itu nangis itu bukan menjadi komunikator gitu, bisa juga karena diusilin teman gitu. Oke. Karena kalau anak umur 3 tahun aja dia udah mimi itu kan dia berarti udah menyampaikan sesuatu keinginan gitu bahwa dia pengen minum gitu. Mimi, mamam, walaupun bahasanya kurang jelas ya baru seperti itu. Atau memang standarnya seperti itu. Mimi, mamam, itu kan dia sudah menyampaikan. Tapi kalau untuk anak yang sama sekali belum bisa bicara dan hanya bisa nangis, ya bisa disebut itu sebagai komunikator karena dia menyampaikan sesuatunya ya hanya dengan menangis. Oke, baik, silakan menambah menyanggah audiens. Silakan. Ibu, maaf, tapi di sini aku kan tadi lihat ada gaya komunikator ya, yaitu membangun, mengendalikan, melepaskan diri, menarik diri. Jadi kalau baik, apa memang bisa disebut komunikator ya? Aku bertanya maksudnya, di sini kan gaya komunikatornya seperti itu, yaitu membangun, mengendalikan diri, mengendalikan, melepaskan diri, menarik diri. Nah, untuk bayi itu emang termasuk komunikator gitu, Bu? Sama dengan pertanyaan saya di sini berdasarkan syarat-syarat. Oke, aku bingung syarat komunikator. Dari komunikator jadi ke bayi, aku yang lagi ngeblank? Enggak. Kalau jawab saya tetap iya, bayi adalah seorang komunikator. Karena kita harus paham dulu pengertian komunikator adalah di sini maksudnya kok jadi ke bayi, aku bingung. Iya, Bu. Bukannya kalau bayi itu menerima ya, kita yang kita harus paham jadi dulu komunikator. apa yang dimaksud komunikator karena di sini ada komunikan, ada komunikator, ada komunikasi. Nah, kita harus paham dulu tuh kalimat satu persatu. Kalau sudah paham nanti baru kita akan bisa jawab, oh benar apa enggaknya, benar nggak sih berarti bayi itu bisa dibilang komunikator seperti itu. Nah, yang saya baca nih dari Mbak Google, komunikator itu orang yang mengawali pembicaraan. Seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya memang di bayi untuk mengawali penyampaiannya yang belum bisa bicara ya dengan tangisan itu tadi. Terus kembali disambung lagi ke Bu Reti, yang Bu Reti bilang itu udah bisa, sudah paling tidak sudah ada kalimat yang bisa kita tangkap. Nah, dia termasuk yang mana nih? Dia mengawali pembicaraan itu atau dia termasuk komunikan, orang yang mendengarkan, kemudian memberi respon. Nah, respon itu tadi mungkin yang dimaksud dengan di PPT tadi yang Bu ini tadi sebutin Bu Astuti sebutin barusan tuh tentang apa tuh, saya nggak punya catatan, nggak coret-coret jadi. Tapi tadi penjelasan Bu Reti, komunikator di PPT-nya itu adalah pemberi informasi yang mempunyai wawasan. Tapi kalau di MAMI, komunikator itu orang yang mengawali pembicaraan. Iya. Nah, itu gimana itu? Aku yang ambil intisarinya seperti itu. Ya mungkin di sini Bu Suti mau menanyakan bahwa bayi menangis itu adalah termasuk seorang komunikator atau bukan gitu ya? Iya. Mungkin itu kali ya. Karena beda komunikator di Bu Suti, menurut saya kalau bayi kan belum ada wawasan ya, kalau emang menurut PPT-nya Bu Reti gitu loh. Di sini kan memberi informasi menurut wawasan gitu ya.
Nah, iya, Mungkin makanya kalau apakah termasuk komunikator yang ada di PPT? iya, Itu Kalau kan bayi ada memang tidak memberi wawasan, tapi kan dia menyampaikan keinginan. mungkin yang Enggak, di Menyampaikan menyampaikan PPT pengetahuan keinginan juga itu berarti. termasuk Memberi komunikasi pengetahuan kali, juga. Mi. Bukan. Mami, di PPT ini ada persyaratan menjadi seorang komunikator. Tapi kan dijelaskan juga komunikasi itu ada apa namanya itu verbal and non verbal gitu kan. Berarti mungkin di sini adalah komunikator yang secara apa yang ke jalur Umum. resmi gitu kali ya, Bu Umum Reti ya. ya, untuk umum. Sama-sama komunikator tapi beda predikat atau beda konteks, mungkin seperti itu kali ya. Ya, Ya, silakan, sesuai silakan. dengan Debatkan dulu sesuai aja ya. kebutuhan. Mungkin Sesuai dengan komunikator yang maaf ya teman-teman, saya Mm-mm. salah. Mungkin komunikator yang ada di makalah saya ini maksudnya adalah komunikator itu seorang pembicara seperti Nah. bicara di seminar itu. Kayak Pak Renti Bicara gitu ya, tutor. webinar. Ya. Ya. Ya betul. Tapi tadi Bu memang. Reti mengatakan seorang bayi juga komunikator. Nah, makanya di sini kan kalau ada penjelasan penegasan dari Bu Reti bahwa di slide Bu Reti itu adalah komunikator sebagai seorang pembicara. Ya sudah, emang beda banget. Sama-sama komunikator tapi beda konteks atau beda predikat. Mungkin seperti itu ya Bu Reti ya. Berarti kalau bahasa Iya, Bu. bayi itu apa Bu Suti berarti? Tetap komunikator menyampaikan sesuatu yang non verbal. Nah, ini yang dibahas di PPT ini adalah yang secara apa namanya? Berarti konteksnya non verbal dan verbal. Keseluruhan. Iya, Bukan. tadi saya mengaitkan dengan verbal non verbal. Berarti kan otomatis yang saya tanyakan ketika anak meminta sesuatu dengan menangis, apakah itu termasuk komunikasi? Kan di sini komunikator tadi kan belum ada penjelasan, Mbak Evi. Gitu loh. Nah, kalau memang sudah dari Bu Reti di sini adalah seorang pembicara, sudah mengkerucut ini adalah dijelaskan sebagai seorang pembicara, ya udah berarti kita bisa membedakan di sini komunikator di mana predikatnya, mungkin seperti itu. Ya udah. Baik, waktunya sudah mau habis. Kita kembalikan dulu ke penanya ya, Bu Sitiar ini gimana Bu Sitiar ini? Iya, tadi sudah Karena sudah dipertegas ya oleh Bu Reti bahwa ini bukan untuk bayi tapi untuk umum gitu ya tadi ya Bu Sitiar ini ya. Tapi kalau memang bayi tidak ada betul juga kalau Bu Lik menyampaikan bayi juga komunikator. Nah, itu bayi yang anak, bayi, dewasa itu berbeda gitu kan. Ya ini konteksnya konteks dewasa. Berarti ya bukan konteks anak-anak ya. Nah, maka dengan konteks dewasa ya bisa diterima gitu kan. Tetapi kalau konteks anak-anak lain lagi. Maka Bu Lilik menyampaikan komunikator itu yaitu menangis termasuk komunikator. Tapi menangis yang untuk usia berapa lagi gitu kan. Karena tadi Bu Reti juga menyampaikan kalau yang sudah 3 tahun saja sudah bisa bilang mimi gitu kan. Sudah bisa ada suara yang bisa dituju ya. Nah, oke, berarti ini pertanyaan dari Bu Sutiar ini bisa diterima, dijawab oleh teman-temannya maupun dari penyaji maupun dari Bu Lili ya, Bu Sutiar ini. Iya, sudah Ibu. Oke ya, baik. Waktunya sudah habis ya teman-teman ya. Untuk mata kuliah yang jam pertama dengan komunikasi dan negosiasi untuk anak usia dini, waktunya sudah habis. Mari kita sama-sama tutup dengan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Untuk yang non-muslim, silahkan berdoa sendiri atau masing-masing. Untuk yang muslim, mari kita sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Insyaallah ketemu lagi di season kedua ya. Ini apakah linknya masih ini atau lanjut atau gimana nih? Lanjut ya. Masih sama Ibu. Lanjut ya. Lanjut aja Ibu. Masih ini ya, berarti masih apa? Tidak di waktu ya. Lanjut Baik. Bu, lanjut. Dilanjut ya. Tapi sebelumnya silakan diabadikan dulu. Karena di season pertama dengan season kedua mahasiswanya ada yang berbeda ya, ada yang nggak ikut, ada yang ikut, bahkan jumlahnya pun berbeda. Silakan diabadikan, siapa yang mau mengabadikan? Mbak Rina, Mbak Hilda, Mbak Dewi, Mbak Rahma, mana fotonya? Videonya dibuka dulu.
Ini nggak apa-apa, nggak ada fotonya. Nggak apa-apa. Mbak Rahma kenapa ini? Coba dilihat di chatnya. Barina sama ini siapa PAUD itu siapa PAUD? Mega Mbak ya? Dewi, Mega. Mbak Dewi Mega. Mbak Rina, nggak apa-apa nih, nggak ada fotonya, nggak ada gambarnya. Mbak Bu Rina. Mega kemana Bu Mega? Oke, sip. Udah ya? Yang Ibu aku lagi di jalan Bu, nggak bisa buka kamera, maaf. Oke. Satu aja Bu Setiar ini yang di-share ke itu, yang di-share ke grup nanti ya, di grup komunikasi dan negosiasi. Baik. Itu hanya satu foto saja, walaupun motonya beberapa kali. Baik, kita lanjut ke session kedua dengan program perlibatan orang tua dan masyarakat. Pegal nggak? Pegal nggak Bu? Lumayan, Bu. Kalau pegal, Tracking dulu Bu. Lumayan, Bu, ya, lumayan, dulu Bu. ya. Kalau pegal kita gerak-gerakan dulu ya. Dengan tepuk bisa ya? Iya, Dengan iya, tepuk Bu. aja. Kemarin Boleh, tepuknya Bu, tepuk boleh. apa? Tepuk satu jari ya? Tepuk satu jari. Diulang apa ganti baru? Yang kemarin Diulang aja. Kemarin tangan kanan ditambah Bu, habis diulang ditambah. Ini kita putar. diulang. Kemarin tangan kanan ke depan. Oh, Iya. tangan ke depan. Sekarang Kanan tepuk ke depan. Oh. Sekarang tepuk tangan satu jari, dua jari aja ya? Ya, siap Ibu, boleh. Ya. Belum ya yang ini ya? Satu jari, dua jari belum? Belum. Berarti siapkan satu jari. Tepuk tangannya nanti ada tepuk satu jari, tepuk dua jari, tiga jari, empat jari. Nah, tapi pas 5 tepuknya tidak berbunyi ya. Sudah ada yang bisa? Gini. Ya, sudah ada yang bisa? Sudah ada yang bisa belum? Tepuk satu jari, dua jari, tiga jari, empat jari. Nanti kalau yang 5 jari begini tidak berbunyi, hanya begini aja. Oke, Ibu, kita nyanyikan ya, ikutin ya. Ya. Bismillah. Tepuk tangan dengan satu jari, tepuk tangan dengan dua jari, tepuk tangan dengan tiga jari, tepuk tangan dengan 4 jari, tepuk tangan tidak berbunyi. Coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan. Punggungnya lakukan berulang-ulang. Sekarang tepuk tangan kanannya. Tepuknya yang tangan kanan diluruskan ya. Tangan kirinya menepuk-nepuk. Tepuk-tepuk tangan kananmu. Tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk sampai ke bahu. Ganti. Tepuk-tepuk tangan kirimu. Ya, enak kan? Tepuk-tepuk sampai ke bahu. Gerakan. Gerak-gerak jari tanganmu. Satukan kedua tangannya, satukan, terus diangkat ke atas. Iya, kalau berdiri boleh sambil berjinjit sambil mutar. Sesuka hatimu. Iya, udah enakan? Sudah enakan? Lumayan Bu. Udah enakan ya? Sudah cukup? Apa mau diulang lagi? Lagi Bu, Lagi ya, biar nggak ngantuk lagi ya. Baik ya, siap-siap ya, semuanya ikutin ya. Ya, Ibu. Siapkan jarinya. 1, 2, 3, tepuk tangan dengan satu jari, tepuk tangan dengan dua jari, tepuk tangan dengan 3 jari, tepuk tangan dengan 4 jari, tepuk tangan
Tidak Tidak berbunyi. Tidak berbunyi. Tidak berbunyi. Iya, begini saja. Coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan. Punggung tangan, punggungnya dibalik supaya peredaran darahnya bagus. Iya. Tepuk tangan dengan punggung tangan sudah. Kulakukan. Melakukan Tepuk tangan kanan. Tepuk sampai ke bahu. Ganti. Tepuk tangan kirimu sampai ya. Tepuk sampai ke bahu. Gerak-gerak jari tanganmu. Putar-putar di hadapanmu. Satukan kedua tanganmu, naikkan ke atas. Beratnya, otot-ototnya biar enggak tegang. Berjinjit sesuka hatimu. Iya. Sudah pegangnya hilang? Ya, Bu. Alhamdulillah. Jangan ngantuk lagi insya Allah ya. Yang penting kalau sudah gerak biasanya sudah enak ya. Baik teman-teman, kita ke session kedua ya dengan mata kuliah yang berbeda tentunya. Ibu ulang lagi, alhamdulillah hari ini ketemu lagi di pertemuan yang ketiga di session kedua dengan mata kuliah program perlibatan orang tua dan masyarakat ya. Kali ini yang akan presentasi yaitu Ibu Lilik dan Ibu Intan. Apakah Ibu Lilik sudah siap? Insya Allah, Bu. Iya, Ibu Intan bagaimana? Sudah siap? Ayolah bagi HP dong lah. Ibu Intan ada? Sudah Mbak Intan ya ini. Mbak Intan sudah siap? Insya Allah. Sudah siap juga. Baik, kalau sudah siap, mari kita sama-sama berdoa lagi menurut keyakinannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga presentasinya berjalan bagus, baik, lancar, dan bermanfaat untuk semuanya tentunya ya. Kepada pemateri dipersilahkan untuk memulai presentasinya. Dipersilahkan Bu Lilik dan Mbak Intan. Bu, bisa minta tolong PPT-nya. Oh, Ya, langsung. siapa hostnya? Siapa yang jadi host? Saya pikir saya salam dulu, Mbak. Sudah terlihat kah? Sudah. Mbak Intan aja deh yang baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Mumun Mulyati, dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dengan judul Implikasi Konvensi Hak Anak pada PAUD Jalur Informal. Dari mata kuliah Program Pelibatan Orang Tua dan Masyarakat. Kami kelompok 1 yaitu dengan Ibu Lilik Hidayati dan saya sendiri Intan Kamila. Langsung saja di sini ada pendidikan anak usia dini jalur informal mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pada pasal 28, pendidikan informal adalah pendidikan yang diselenggarakan di keluarga dan lingkungan. Prinsip agar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini jalur informal dapat terlaksana baik.
yaitu pertama, orang tua harus memahami karakteristik anak dengan baik. Kedua, hendaklah menguasai pola asuh tepat yang diterima oleh anak. Selanjutnya ada karakteristik yang terkait pada anak. Kesatu, setiap anak unik dan berbeda dengan yang lain. Kedua, anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk mini. Yang ketiga, dunia anak yaitu dunia bermain. Keempat, setiap karya anak sangat berharga. Kelima, setiap anak berhak mengekspresikan keinginannya. Keenam, setiap anak berhak mencoba dan melakukan kesalahan. Ketujuh, setiap anak memiliki naluri sebagai peneliti. Kedelapan, setiap anak memiliki potensi yang tidak bersifat tunggal. Selanjutnya ada ciri lingkungan keluarga kondusif dalam pendidikan informal yang efektif, yaitu lingkungan tersebut kaya akan rangsangan yang dapat mengembangkan dimensi kecerdasan anak. Lingkungan tersebut terbebas dari tekanan dan paksaan. Lingkungan tersebut mendukung anak untuk dapat belajar bekerja sama. Lingkungan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi dan memecahkan masalah. Lingkungan tersebut membolehkan anak mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan berbagai bahan dan alat-alat yang ada di sekitarnya, terutama berinteraksi dengan ragam alat mainan. Kemudian implikasi konvensi hak anak pada pendidikan anak usia dini pada jalur informal. Implikasi KHA dalam PAUD jalur informal, yaitu setiap tahapan dan kegiatan pendidikan usia dini jalur informal harus sesuai dengan setiap pernyataan hak-hak anak sebagai berikut. Hak untuk dilahirkan, untuk memiliki nama dan keluarga negaraan. Hak untuk memiliki keluarga yang menyayanginya dan mengasihi. Hak untuk hidup dalam komunitas yang aman, damai, dan lingkungan sehat. Hak untuk mendapatkan makanan yang cukup dan tubuh yang sehat. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Hak untuk diberikan kesempatan bermain dan waktu santai. Ragam pola asuh yang dapat diterapkan orang tua, yaitu ada otoriter atau membatasi, otoritatif atau mandiri, permisif, atau tidak terlibat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya atau banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 penanya. Silakan. Untuk 3 penanya. Yang tadi lagi boleh, Bu? Saya boleh. Boleh, silakan. Intan dan Bu Lilik, saya mau bertanya. Kan di situ ada ragam pola asuh, tapi tidak dijelaskan satu persatu. Bisa dijelaskan nggak? Otoriter itu seperti apa? Contohnya, otoritatif itu seperti apa? Dan permisif itu seperti apa? Terima kasih. Minta dijelaskan tentang ragamnya. Ya, ragam pola asuh. Ya, berikutnya silakan. Penanya kedua. Kalau nanya kan nggak ada yang nggak seperti jawaban ya. Jawaban tuh bisa salah, bisa betul. Tapi kalau nanya pasti betul semua. Jadi berlomba-lomba lah bertanya, berlomba-lomba juga menjawab ya. Oke, silakan. Nanya, Bu. Ya, silakan Nanya, Bu. Bu Omas. Ya, silakan. Gini Bu, ada wali murid. Dia itu anak yatim. Kemudian itu bapaknya, emaknya nikah lagi dengan seorang pria. Kemudian itu dia itu ngebiayain anaknya, yang anak yatim itu dibiayain sama bapak tirinya. Itu pola asuh apa ya Bu? Anak, ya pola asuh apa? Dibiayain oleh bapak tirinya, dibiayain sekolahnya. Kan sudah nikah sama ibunya kan?
Iya, taruhlah itu anak yatim dibiayain dengan bapak tirinya gitu. Itu pola asuh apa gitu, Bu? Saya nggak ngerti, belum. Yang biayain bapak tirinya ya? Iya, betul. Oke. Ya. Itu pola asuh apa gitu ya? Oke, Ya, baik. ya. Berikutnya silakan penanya ketiga. Penanya ketiga, silakan. Segera direspon ya, kasihan yang presentasi. Sepertinya harus Bu Siti hari ini lagi nih. Ayo Bu Suti tanya. Ya, yang untuk yang lain. Nah. Ya, yang lain gimana sih? Bertanya kan nggak ada yang, kalau bertanya itu pasti nggak salah, betul. Menjawab baru bisa ada yang salah, bisa ada yang betul. Nggak usah takut kalau untuk bertanya. Ya, nah, ya silakan, Miss Neta. Iya, saya izin bertanya ya. Ini mengenai PPT-nya tadi itu judulnya kan implikasi konvensi hak anak pada PAUD jalur informal. Nah, saya belum ada bayangan nih, maksudnya tuh jalur PAUD jalur informal itu contohnya seperti apa. Tadi sih dari PPT bayangan saya itu PAUD jalur informal itu mungkin seperti orang tua yang ngajar sendiri mungkin ya di rumah gitu, jadi nggak ikut TK, jadi mama papahnya yang ngajarin. Nah, apakah benar maksudnya seperti itu? Lalu pertanyaan saya yang kedua, nggak apa-apa ya Bu, saya nanya dua. Ya, yang kedua, kira-kira apa plus minusnya? Misalnya orang tua memutuskan mengikuti jalur informal gitu, jadi dia tidak mendaftarkan anaknya di sekolah yang formal. Kira-kira apakah ada perbedaan yang signifikan antara ngajar diajarin secara informal atau formal? Kira-kira itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Sudah 3 penanya, silakan penyaji. Ya, Assalamualaikum. Saya mau dari Bu Neta dulu ya, Bu. Boleh? Ya, silakan. Kalau pengetahuan tentang informal, konvensi tentang informal, setahu saya setelah saya membaca informal itu seperti yang bayangan Bu Neta memang benar, saya sendiri pun seperti itu. Informal itu pendidikan yang dialami dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, untuk kan di sini yang saya ketahui ada 3 tingkatan, informal, non formal, dan formal. Nah, kalau informal itu intinya seperti itu tadi. Kemudian apakah ada bedanya kalau kita cuman pembelajaran difokuskan ke informal saja tanpa formal, nggak usah sekolah gitu. Buat saya jawabannya jelas ada bedanya, karena kalau informal itu tentang sosialisasi anak kurang, terus kreativitas anak juga kurang. Saya sendiri pun ngalamin seperti itu. Saya dengan 7 orang anak, ada yang beberapa saya sengaja nggak masuk TK, saya itu mereka kurang mempunyai kreativitas dan kurang pandai untuk bersosialisasi seperti itu. Tapi kalau dibilang signifikan atau tidak, itu kembali ke kita. Jadi buat saya memang pendidikan atau sekolah awal itu adalah keluarga. Seperti itu, Bu Neta. Iya, oke. Yang lain boleh menambah, boleh menyanggah. Sudah dijawab oleh penyaji pertanyaannya dari Miss Neta. Ya, yang lain, silakan. Supaya nggak sepi.
Iya, tadi ingin menambahkan dari Bu Lili tadi benar ada perbedaan pasti. Mungkin ini Miss Neta ya, emang yang di apa namanya yang di PPT itu adalah yang dibahas tentang dari keluarga dulu, pendidikan di keluarga. Apa namanya yang sesuai dengan tingkatan tadi, informal, non formal dan formal. Nah, terkait dengan nanti ketika anak itu sudah usia dengan formal tapi tidak disekolahkan di formal, itu beda lagi, beda session lagi. Mungkin orang tuanya ingin mempunyai kebijakan untuk homeschooling, untuk ini tergantung. Nah, tapi kalau yang di PPT tadi bahkan di apa namanya itu di makalahnya pun menjelaskan bahwa ini emang benar-benar masih di informal yang usia sebelum ke non formal, yaitu masih di keluarga, gitu kan, masih dipegang oleh keluarganya, di usia yang dipegang oleh keluarganya. Nah nanti tadi ketika pertanyaannya ada informal dan formal itu ada perbedaannya, iya benar. Tadi itu yang dipaparkan oleh Bu Lili itu benar. Dan mungkin saya tambahkan karena apa? Kalau di sekolah yang formal atau non formal itu kan TK ya. Nah, itu apa namanya? Kita berpedoman kepada kurikulum. Tapi kalau sedangkan ke orang tua perbedaannya tadi itu yang kreativitas, yang sosial itu pasti. Tapi yang lebih ini lagi kita ke yang kalau di lembaga atau di formal atau non formal kita berpatokan kepada kurikulum. Bahkan kita kan harus memenuhi hak anak juga. Namun ketika orang tua itu memilih ketika anak usia sudah formal atau non formal tidak mengarahkan ke non formal atau formal, itu kembali lagi ke kebijakan orang tua. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan atau menyanggah. Oke, silakan. Selanjutnya. Mungkin yang aku tanggap ya Bu ya. Kan di sini konvensi hak anak pada pendidikan anak di usia dini dalam jalur formal itu dalam keluarga. Bu Astuti, jadi break dulu sebentar. Di sini lagi azan. Azan ya Bu? Ya. Oh ya, nggak apa-apa. Bentar ya. Iya.